Teman-teman, balik lagi bersama channel Horsman Purba. Kita akan menyaksikan video kesaksian tentang umat yang percaya pada Yesus Kristus. Ayo kita saksikan bareng-bareng. Salam sejahtera untuk saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, kesaksian saya kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, orang-orang yang mau percaya bahwa keselamatan itu nyata. Dan setiap orang berhak mendapatkan keselamatan itu tentu saja atas kasih karunia-Nya. Dan kesaksian saya ini atas kerinduan hati saya sendiri, atas keinginan saya sendiri sebagai bentuk tanda terima kasih saya atas kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup saya. Dan saya mendapatkan kesempatan memberikan kesaksian ini di channel Pak Yusuf Manubulu. Terima kasih untuk kesempatan ini, Pak. Karena seperti firman Tuhan, bukan kamu yang mencari, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, dan apa yang kamu minta dalam nama Bapa, kepada Bapa dalam nama aku diberikan kepadamu. Saudara yang terkasih, perkenalkan, nama saya Aldi Putra. Saya dilahirkan di Jakarta, di salah satu rumah sakit di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Tapi karena bapak saya dipindah tugaskan di Bandung, akhirnya seminggu setelah saya dilahirkan, saya pun ikut dibawa dan tinggal di Bandung bersama orang tua dan keluarga saudara kandung saya. Tidak berlangsung lama, kami di Bandung tepat sebelum saya SD, kami sekeluarga pindah ke kota Depok karena tugas bapak di Bandung sudah selesai, jadi harus kembali ke Jakarta. Orang tua saya, bapak terutama, adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dan kakek dari bapak adalah seorang haji, dan kakek nenek dari bapak ini sangat amat tekun dalam beribadah. Bapak ini asli orang Jakarta, Betawi, dan ibu saya keturunan Jawa. Ajaran dari kakek saya turun sampai ke bapak, dan bapak saya memegang teguh akan ajaran agamanya. Bapak juga orang yang aktif dalam keagamaan, dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam artian seperti Depok pun, Bapak adalah orang yang terpandang di tempat kami tinggal. Kealimannya, kedermawanannya, membuat banyak tetangga sangat menghargai Bapak. Saya pun bangga mempunyai orang tua yang begitu taat kepada Tuhan dan suka berbagi kepada siapapun. Dan ibu saya juga orang yang sangat luar biasa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dari ayah saya dan seorang ibu dari keempat anaknya. Masa kecil, ibu ikut kakaknya yang paling besar. Ibu dibesarkan di Banten, dekat dengan Pantai Carita. Kehidupan ibu dulunya adalah seorang yang memeluk agama Katolik. Karena kakaknya ibu dan suaminya beragama Katolik, sebab itu secara otomatis ibu ikut keyakinan kakaknya. Karena kakek dari ibu pun beragama Katolik, meskipun nenek saya seorang Muslim. Singkat cerita, ibu memeluk agama Islam atau menjadi mualaf setelah bertemu dan menikah dengan bapak. Ya mungkin karena jodohnya, alhamdulillah sampai sekarang orang tua saya tidak terputus oleh masalah dunia. Saya sendiri dengan keempat saudara saya ikut agama orang tua saya, Muslim. Tapi Depok, saya disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di daerah Citayam, Depok. Dan di MI saya ini terdapat pesantren di dalamnya. Pelajaran yang saya dapat, ya tentu saja banyak berkaitan dengan bahasa Arab. Di rumah pun saya ikut pengajian agar bisa baca kitab suci Al-Quran. Untuk pemula yang dibaca, ialah Iqra. Karena kita harus mengenal dulu huruf-huruf hijaiyah, seperti alif, ba, ta, dan sebagainya. Dan itu harus tahap selanjutnya itu mengaji. Walau saya tidak tahu apa artinya, tapi saya diharuskan mengaji. Karena pada waktu itu Al-Quran adalah kitab saya. Jadi harus sesering mungkin saya membukanya, saya membacanya. Walau dulu tidak seperti sekarang ini, sudah banyak terjemahannya, tapi saya sangat senang waktu itu dalam mengaji.
Bahkan dulu sering berlomba-lomba bersama teman saya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, walaupun cuma hanya sekedar surat-surat pendek ya. Kehidupan saya sangat bahagia, tentram, damai. Ya mungkin hampir semua orang merasakan bahagianya masa kecil, walau nggak punya apa-apa. Tapi bagi saya bisa bermain dengan teman-teman membuat saya merasa bahagia. Saya selesai Iqra itu waktu kelas 2, mau naik kelas 3. Itu waktu di madrasah. Dan akhirnya pun saya bisa membaca Al-Quran. Walau tidak sehebat bapak saya, tapi setidaknya saya bangga karena di usia saya yang sangat muda, saya sudah bisa membaca kitab suci kebanggaan saya, yaitu Al-Quran. Saya ini anak ketiga dari 4 bersaudara. 1 perempuan dan 3 laki-laki. Yang perempuan adalah kakak saya yang pertama. Menginjak usia remaja, saya mulai merasakan sesuatu perbedaan. Perbedaan perlakuan orang tua dari saudara saya yang ketiga ini. Bahkan dalam mengenyam pendidikan pun sangat berbeda. Saya nggak dikasih kesempatan untuk menentukan sekolah yang saya impikan. Ketiga saudara saya ini diizinkan untuk bersekolah di sekolah favorit, sementara saya harus bersekolah di sekolah pilihan orang tua saya, yang sudah pasti tidak sesuai dengan keinginan saya dan tidak sesuai dengan bidang atau jurusan yang saya minati. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun, saya merasakan perlakuan yang berbeda. Dari ketiga saudara saya ini, saya merasa tidak ada keluarga yang peduli kepada saya. Saya merasa sendiri dan nggak ada tempat saya untuk berbagi. Saat itu hanya kepada Tuhan saya mencurahkan apa yang saya rasakan. Sampai pada akhirnya saya merasa Tuhan pun tidak menjawab tiap doa saya. Walaupun saya telah menjalankan semua perintahnya dengan baik. Bahkan yang sunnahnya pun saya nggak pernah tinggalkan. Akhirnya dengan hidup yang seperti itu, saya terjerumus dalam pergaulan bebas. Karena pada saat itu saya menganggap teman-teman saya ini orang yang paling mengerti saya. Saya lari ke miras dan mengkonsumsi ganja. Karena saat mengkonsumsi itu, saya merasa mendapatkan ketenangan. Ya walau disadari secara perlahan justru akan semakin menghancurkan hidup saya. Sampai suatu ketika saya benar-benar merasa tidak sanggup dengan semua yang terjadi dalam hidup saya. Rasa frustasi mulai menyelimuti hati. Dan saya benar-benar merasa putus asa. Saya merasa apapun yang saya lakukan selalu salah di mata keluarga. Hingga akhirnya suatu ketika saya melakukan percobaan bunuh diri. Pada saat saya di bangku SMA kelas 2, saya melakukan percobaan bunuh diri itu. Saya melompat dari lantai 3 gedung sekolah. Tapi Tuhan masih menunjukkan kebaikannya. Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya. Saya hanya mengalami pendarahan di kepala. Dan kaki terkilir, tidak patah, kakinya terkilir. Dalam percobaan bunuh diri itu, saya tidak berhenti sampai di situ. Suatu ketika saat saya bolos sekolah, saya pergi bersama teman-teman saya untuk menikmati barang haram-haram itu. Dan saya pulang ke rumah pun dalam keadaan mabuk. Tanpa saya sadari, Bapak sudah menunggu saya di rumah. Karena Bapak sudah tahu saya bolos sekolah. Dan amarah Bapak pun memuncak. Apalagi saya pulang dalam keadaan yang mabuk. Tanpa banyak bicara, Bapak pun langsung memukul saya sampai saya terjatuh. Tidak hanya itu, Bapak langsung mengambil bangku untuk dipukulkan ke badan saya. Dan secara otomatis saya melakukan pembelaan dengan cara saya menendang
bangku yang diarahkan kepada saya sehingga kena kepala Bapak dan akhirnya Bapak jatuh pingsan. Saat itu cuma ada ibu dan om saya yang saya ingat, yang melerai kami. Akhirnya saya pun langsung pergi dari rumah tanpa memperdulikan keadaan ayah saya. Saya pergi ke suatu tempat. Di daerah tempat saya ada namanya Sumur Bandung. Itu seperti taman dan ada kolam. Mungkin orang Depok sudah familiar dengan Sumur Bandung. Di situ saya merenung seorang diri. Saya menyesali dan sadar akibat dari saya mengkonsumsi barang haram itu ternyata hanya menghancurkan diri saya sendiri. Dan bahkan saya sampai melukai orang tua saya. Di situ percobaan bunuh diri yang kedua pun muncul. Saya menyayat urat nadi pergelangan tangan saya. Bahkan lukanya pun masih membekas di lengan kiri saya. Tapi saya ditolong seorang tetangga saya. Karena kejadian saat saya menyayat tangan itu nggak jauh dari rumah. Saya dibawa ke rumahnya dan saya ceritakan semua yang terjadi dalam hidup saya, kenapa saya sampai melakukan percobaan bunuh diri itu. Dan beliau akhirnya menasihati saya dan notabene beliau dari agama seberang, yaitu agama Nasrani. Begitu banyak nasihat-nasihat yang beliau kasih itu saya. Hingga saya memutuskan untuk berhenti untuk mengkonsumsi barang-barang haram itu. Dan saya mencoba kembali membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan Tuhan. Singkat cerita, setelah saya lulus sekolah, saya dinikahkan dengan wanita pilihan orang tua saya. Wanita pilihan Bapak, karena ayah dari wanita itu adalah teman baik Bapak. Jadi harapan Bapak bukan cuma hidup saya yang baik, tapi saya bisa mengangkat derajat keluarga. Dan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua, saya terima pilihan Bapak, walaupun saya sendiri tidak menyukai wanita itu. Bukan wanita yang saya pilih, bukan wanita yang saya mau. Singkat cerita, rumah tangga kami tidak bisa berjalan dengan baik. Hanya bertahan kurang lebih dari 2 tahun. Dan setelah seminggu kelahiran anak saya memutuskan untuk menjatuhkan talak atau menceraikan. Karena memang pernikahan saya saat itu cuma nikah siri. Jadi proses perceraian pun tidak serumit apabila kita nikah KUA. Setelah itu saya memutuskan untuk pergi dari kota Depok itu ke kota Tasikmalaya. Karena sebelumnya saya bertemu dengan teman saya yang mempunyai nasib yang sama, mempunyai kisah hidup yang hampir sama. Saat ke Tasikmalaya itu ajakan dari teman saya karena kebetulan juga saudaranya itu menawarkan pekerjaan. Dan akhirnya kami berdua pun bertekad untuk berangkat ke sana dengan modal nekat, dengan uang yang terbatas saat itu ya. Sampainya kami di Tasik pun, kami langsung menghubungi saudara teman saya itu. Keesokan harinya, saudara teman saya itu menyuruh kami datang ke kantor yang dia beri info lowongan itu. Tapi yang kami dapatkan tidak sesuai apa yang kami rencanakan awalnya. Pada saat kami datang ke perusahaan tersebut, lowongan kerja sudah tutup atau kuotanya sudah terpenuhi. Cuma selisih waktu sehari waktu itu ya. Inilah singa barong yang perkasa. Teman pun bingung. Harus kemana? Mau tinggal di mana? Karena saudara teman saya pun dia hanya tinggal di sebuah kos-kosan. Jadi nggak mungkin kami ikut tinggal di sana. Dengan uang yang terbatas,
Kami pun berjuang di bagaimana caranya kami bisa bertahan hidup. Karena mau balik ke Jakarta pun uang sudah tidak cukup. Dan akhirnya mau tidak mau kami pun hidup di jalan. Dan untuk makan kami mencarinya dengan cara mengamen, karena cuma itu yang bisa kami lakukan saat itu. Dari hasil ngamen itu tidak banyak uang yang kami dapat. Uang yang kami dapat dari seharian ngamen itu cuma cukup untuk makan sehari-hari. Cukup lama saya hidup bersama temanku di jalan. Hampir 4 bulan kami hidup di jalan. Sampai pada akhirnya saat kita lagi mengamen, kita bertemu dengan seorang yang sangat baik, yang peduli kepada kami. Nama beliau Haji Herman. Seorang pengusaha rumahan ya maksud saya. Dan ternyata beliau adalah salah satu pendiri pesantren di kota Tasik. Karena yang kita ketahui Tasikmalaya itu adalah kota 1000 pesantren. Pada awal mula perbincangan beliau menanyakan kepada kami kenapa sampai kita tuh mau kerja seperti itu. Dengan usia kami yang masih muda, kenapa nggak coba untuk mencari pekerjaan yang lain? Akhirnya kami pun cerita tentang apa yang kami alami. Saat awal kami datang ke sini tujuan untuk apa? Singkat cerita kami diajak sama beliau untuk ikut ke rumahnya. Awalnya saya tidak tahu bahwa beliau itu seorang pengusaha dan salah satu pendiri pesantren. Kami pun dibawa ke pondok pesantren itu untuk dibina dan beliau juga kasih kami kerjaan yang layak. Walau bukan santri resmi, tapi kami dapat perlakuan yang baik. Pemuritan yang sama dengan santri lain. Kami tidak dibedakan. Di sanalah saya secara pribadi, lebih mendalami dalam belajar agama saya. Banyak hal yang dulunya belum saya ketahui, dari sanalah saya mendapatkan ilmu. Kami, khususnya saya, semakin bertumbuh menjadi orang yang lebih soleh lagi. Ya. Banyak pelajaran yang tidak saya dapat di pengajian waktu saya tinggal di Depok, di pengajian-pengajian di masjid-masjid, di Langgar. Tapi di pesantren pun saya mendapatkan ilmu yang tidak pernah saya pelajari. Seperti contoh di sana banyak pembahasan dari kitab kuning, kitab fikih, hadis-hadis sahih, dan di tempat saya itu kitab yang paling populer di kalangan santri di sana, kitab Safinatun Najah. Sampai suatu ketika saat waktunya sholat maghrib tiba, guru-guru, pembimbing, pembina di sana sedang tidak berada dalam pondok karena masing-masing punya tugas di luar pesantren. Akhirnya kami pun menunggu siapa yang mau mengimami sholat. Akhirnya salah satu pengurus masjid menunjuk saya untuk memimpin sholat karena beliau melihat kedekatan saya dengan Kiai Haji Herman. Dan para santri pun mempersilahkan saya untuk memimpin sholat. Akhirnya saya pun memberanikan diri. Karena juga ini sebagai satu pengalaman pertama kali saya untuk memimpin sholat. Waktu itu saya pimpin sholat maghrib. Ternyata tidak sampai situ. Dan Pak Haji Herman tuh akhirnya tahu menjadikan saya sebagai imam sholat. Khususnya waktu di pesantren itu, karena di dalam pesantren pun ada masjidnya dan itu dibuka untuk umum. Saya mendapat jatah untuk mengimami sholat itu waktu-waktu maghrib dan isya. Guru besar di pesantren pun sangat bersuka cita dengan perkembangan iman saya. Saya pun dididik
agar bisa terus mengembangkan pengetahuan saya dan untuk bisa mengembangkan keberanian saya untuk bisa menjadi orang yang berpengaruh dalam mensiarkan Islam. Saya pun dikasih kesempatan oleh beliau untuk mengisi khutbah. Dan luar biasa, beliau meminta saya untuk mengisi khutbah dan menjadi imam sholat Jumat di salah satu masjid sekitar pondok pesantren itu. Pada suatu ketika, saya dapat undangan dari imam Masjid Agung itu untuk sama-sama belajar, melakukan pengajian dan pengkajian Al-Quran dan juga hadis. Awalnya semua berjalan lancar, berjalan dengan baik, sampai saat dalam pengkajian itu masuk dalam bahasan tentang gelar-gelar para nabi. Dan di dalam Islam ada 25 nabi yang wajib kami hafal namanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya sempat terhenti ketika pembahasan masuk kepada gelar Nabi yang ke-24, yaitu Isa alaihissalam. Yang saya rasakan adalah kekaguman saya terhadap sosok dari Nabi Isa ini. Sampai saya kembali ke pondok pun, saya nggak bisa tidur. Ibaratnya seperti ada seekor nyamuk yang terbang dekat telinga. Jadi selalu terngiang-ngiang dalam telinga dan pikiran saya. Pembahasan yang membuat saya gelisah adalah tentang gelar Isa Al-Masih itu. Gelar yang dia didapat oleh Nabi Isa adalah kalimatullah, ruhullah. Jadi kalimat Allah dan roh Allah, seperti apa yang dikatakan Al-Quran. Saya pun mencoba membuka Al-Quran dan mencari tahu tentang ayat-ayat atau surat yang menceritakan tentang Nabi Isa. Begitu banyak Al-Quran menceritakan tentang kedatangan Isa, bahkan lengkap sampai kematiannya. Saya menemukan tentang Nabi Isa itu menemukan di surat ketiga dalam Al-Quran, surat Ali Imran, itu ke ayat ke-45. Ketika malaikat datang mengirimkan kabar kepada Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar atau berita gembira dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Seseorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Di sini saya nggak bisa menafsirkan sendiri pada waktu itu. Akhirnya saya mencoba bertanya kepada guru saya. Jadi seperti ini perbincangan saya sama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz menjawab, Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Bisa minta waktunya. Dan Ustadz menjawab, ya silakan Ali. Dan di sini saya menanyakan tentang surat Ali Imran itu, yang ayat 45, tertulis Isa itu kalimat Allah, berarti sama dengan waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi Isa itu adalah pencipta itu sendiri. Saya menanyakan itu ke Ustaz. Lalu Ustaz saya menjawab, Isa itu diciptakan, bukan yang menciptakan. Lalu saya bilang ke Ustaz, lalu kalimatullah itu pencipta atau ciptaan Ustaz? Bila Ustaz mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh kalimatnya, berarti Isa itu tercipta, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Ustaz saya jawab, tafsiran kamu keliru, sebab Isa itu adalah manusia yang diciptakan atas roh yang ditiupkan oleh Allah. Dan saya jawab, tapi Quran berkata semua diciptakan oleh kalimatullah, berarti Isa itu adalah Allah itu sendiri. Dengan nada tinggi, beliau pun menekankan bahwa Isa adalah manusia biasa dan hanya seorang utusan. Saya pun menghentikan percakapan saya karena
Saya juga tidak puas mendapatkan jawaban dari ustaz saya itu. Saya mencoba mencari jawaban lewat Al-Quran yang saya dapati ada di surat Yunus ayat 94 dan surat Al-Maidah ayat 28. Di surat Ali Imran juga jelas di ayat 55 dan di surat An-Nisa ayat 159. Dari ayat tersebut semakin membuat hati saya itu gelisah. Hari-hari yang saya jalani tidak senyaman biasanya. Ada guncangan hebat di hati saya. Dan entah kenapa hati saya tuh merasa bahwa Isa ini bukan hanya sekedar manusia biasa. Isa bukan sekedar nabi. Karena hanya Isa yang diciptakan tidak melalui tulang rusuk, tidak melalui pembentukan tanah melalui tiupan roh, tidak melalui hubungan biologis suami istri. Seperti apa yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan Anas ibnu Malik, Isa fa'innahu ruhullahi wa kalimatuhu. Isa itu roh Allah dan kalimatnya. Itu ada di kitab 2002 Mutiara Hadis halaman 305-306. Gelar Isa pun bukan hanya sekedar Rasulullah dan kalimatuhu, tapi saya menemukan gelar Isa itu sebagai Al-Haq, yang artinya itu kebenaran, dan juga Khalifatullah, yang artinya adalah pengganti. Dan demikian Khalifatullah berarti pengganti, berarti Isa itu adalah pengganti Allah di bumi. Dari sinilah semakin membuat hati saya gelisah. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan hati saya atas tafsiran itu. Pada tahun 2019, saya sudah bisa kembali berkomunikasi dengan keluarga. Sekitar 7 tahun, saya dan keluarga pun kehilangan kontak. Mereka pun akhirnya meminta saya untuk kembali. Permintaan mereka dengan menjanjikan saya kerjaannya jauh lebih baik di sana menurut mereka. Akhirnya pada bulan April tahun 2019 itu, saya kembali ke Depok. Tapi lagi-lagi saya merasakan kekecewaan. Janji pekerjaan yang dijanjikan